Halo teman-teman, kali ini kita akan melakukan unboxing DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Di sini saya akan mengulas sebenarnya apa sih Dewan Perwakilan Rakyat itu. Tonton sampai habis ya. Oke teman-teman, kenalin saya Ali Hasibuan. Channel saya ini berisi tentang informasi-informasi seputar politik dan kebijakan yang kita akan bahas dengan gaya anak muda. Pokoknya pembahasannya nggak jelimet dan buat kalian pusing deh. Bagi kalian yang baru pertama kali mampir di channel ini, selamat datang. Terima kasih sudah mau mengklik video ini. Jika channel ini bermanfaat, nggak ada salahnya dong buat di-subscribe. Oke, langsung saja. Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga legislatif yang ada dalam sebuah negara. Di negara kita, di tingkat nasional, disebutnya DPR RI. Sementara itu, di wilayah disebut DPRD Provinsi. Dan di kabupaten kota disebutnya DPRD Kabupaten dan Kota. Nah, DPR itu tingkatan yang paling bawahnya cuman ada sampai di kabupaten maupun di kota. Jadi, nggak ada DPR yang tingkatannya di kelurahan maupun di kecamatan. Karena DPR hanya berada di posisi yang paling bawah, yakni di kabupaten maupun di kota. Lalu pertanyaannya, kenapa sih harus ada DPR? Penting nggak sih DPR itu? Kan di media biasanya yang rame, DPR itu kerjanya cuma tidur. Kalau nggak tidur ya berantem atau berdebat. Bentrokan antar anggota parlemen Taiwan terjadi di tengah rapat untuk membahas anggaran pemerintah. Insiden berawal saat Perdana Menteri Taiwan, Lin Chuan, hendak menyampaikan paparannya terkait program pengembangan infrastruktur terarah. Emang penting ya DPR itu? Toh kalau nggak ada DPR kita masih bisa hidup, bisa nonton konser, bisa belanja online, dan sebagainya. Jadi kenapa harus ada DPR? Mungkin pertanyaan-pertanyaan seperti itulah yang banyak ditanyakan di luar sana. Oke, jadi saya akan menjawab pertanyaan itu secara singkat dan juga lugas. Pertama, soal penting nggak sih DPR itu? Jawabannya penting dong, bahkan penting banget malah. Kenapa? Karena DPR itu adalah perwakilan kita sebagai rakyat biasa. Walaupun sebenarnya banyak sih DPR yang nggak mewakili kita. Kita maunya A, DPR milihnya B. Kita maunya B, DPR milihnya C. Pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa harus DPR yang mewakili kita? Emang kita nggak bisa diwakili oleh yang lainnya? Ya sebenarnya nggak harus sih, tapi peraturannya emang sudah begitu. Ini merupakan cara negara untuk membagi-bagi kekuasaan. Dalam negara modern disebutnya sebagai trias politika atau 3 kekuatan dalam menjalankan sebuah negara. Oke, langsung saja kita bahas ya. Pertama adalah eksekutif yang terdiri dari beberapa jajaran seperti misalnya presiden, kementerian-kementerian, di sana ada Kementerian Olahraga, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pariwisata, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, dan sebagainya. Selanjutnya ada juga kepala-kepala daerah seperti gubernur, wali kota, bupati, dan lain-lain. Itu adalah jajaran eksekutif yang ada dalam trias politika, yakni kekuatan yang pertama. Mereka ini tugasnya ngapain? Ya pastinya mereka adalah orang-orang yang dipilih untuk menjalankan atau mengeksekusi sebuah program untuk menjalankan sebuah kebijakan negara. Kedua adalah lembaga legislatif. Lembaga legislatif inilah yang kemudian memiliki kewenangan untuk mengawasi secara langsung seperti apa pemerintahan dijalankan oleh jajaran eksekutif. Karena biasanya kan eksekutif ada aja yang salah, ada aja yang melenceng tidak sesuai dengan jalurnya. Jadi perlu diawasi nih, mereka benar tidak menjalankan programnya, anggarannya benar tidak sesuai dengan apa yang ditulis, dan sebagainya. Jadi kalau mereka tidak diawasi, nanti keenakan dong kalau mereka tidak diawasi. Mereka bisa sesuka hati untuk menjalankan program-programnya tanpa ada pertanggungjawabannya. Misal anggaran yang diambil dari duit negara tapi digunakan tidak tepat sasaran. Padahal kan itu uang kita ya, karena itu diambil dari hasil pajak-pajak yang kita bayarkan.
Jadi penting banget untuk diawasi sebenarnya mereka ini menjalankan programnya dengan benar-benar untuk kemaslahatan masyarakat atau justru tidak sama sekali. Karena kalau kebijakan ataupun program yang dijalankan tidak baik dan benar, kan kita juga yang rugi karena kita sudah bayar pajak, kita bayar pajak PPN, bayar pajak motor, kendaraan dan sebagainya. Tapi digunakan tidak tepat sasaran, kan kita juga yang rugi. Jadi penting banget sebenarnya DPR kalau memang DPR-nya benar sih. Makanya kita harus memilih DPR yang bagus. Itu salah satu tugas DPR yang intinya untuk ngawasin sih sebenarnya. Dan kita sebagai rakyat biasa juga harus terlibat aktif, terutama anak muda seperti kita. Kita juga harus sering-sering menanyakan kepada dewan yang kita pilih mana-mana yang tidak cocok dan tidak sesuai ke anggota DPR. Karena kalau kita diam-diam aja ya wajar dong mereka santai-santai aja, orang kita sendiri juga diam-diam aja, jadi ya mereka bebas mau ngapain aja. Padahal sebenarnya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu sangat berdampak langsung kepada kita. Contoh misalnya harga kuota internet itu kan ditentukan oleh keputusan politik dan tidak bisa lepas dari keputusan politik. Tidak percaya? Misal kalau pemerintah menaikkan pajak untuk perusahaan-perusahaan telekomunikasi, maka secara otomatis harga kuota internet yang kita gunakan akan juga ikut serta naik. Maka otomatis itu juga berdampak kepada kita sendiri kalau kita memang cuek-cuek saja. Ketiga adalah lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif ini adalah lembaga yang akan mengadili. Sini ada Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi, ada pengadilan-pengadilan seperti pengadilan negeri, pengadilan agama, dan sebagainya. Tugas mereka adalah untuk mengadili adanya permasalahan-permasalahan seperti sengketa, pelaporan, tindak pidana, dan sebagainya. Artinya nggak langsung akan dihukum, tapi harus diadili terlebih dahulu. Apakah benar itu kejahatan, apakah benar itu pelanggaran, apakah benar itu kasus tindak pidana maupun perdata. Jadi di sini sudah sangat jelas sebenarnya pembagian kekuasaannya, yakni ada eksekutif yang menjalankan, ada legislatif yang mengawasi, dan ada juga yudikatif yang akan mengadili apabila terjadi kesalahan. Sehingga dengan adanya trias politika ini, yakni eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif, membuat orang tidak menjalankan kekuasaan secara suka-suka maupun semena-mena. Karena kalau itu yang dilakukan, tentu yang repot adalah masyarakat kecil seperti kita. Misal nih, kalau dia lagi nggak mood, bisa jadi belanja online dilarang. Kan yang dampaknya juga kita. Atau dia lagi tidak suka dengan yang manis-manis, bisa jadi jualan boba juga dilarang. Kan yang dampaknya juga ke kita. Jadi itulah adanya pembagian kekuasaan, di mana ada yang menjalankan, di mana ada yang mengawasi, dan di mana ada yang mengadili. Nah, jadi gimana? Apakah teman-teman sudah sedikit paham mengenai apa itu DPR? Kalau belum paham, silahkan komentar di bawah ya, nanti akan kita bahas bersama-sama. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Ikuti terus channel ini, nanti akan kita bahas informasi-informasi maupun video-video yang menarik lainnya. Sampai ketemu kembali di video selanjutnya. Every endeavor